Bercerita tentang Maya Kisaragi, seorang gadis SMA yang baru saja patah hati setelah perasaannya ditolak mentah-mentah oleh cowok yang disukai dan bahkan sampai diejek di media sosial. Di saat sedang galau, tiba-tiba Maya diajak bermain cinta bertepuk sebelah tangan oleh Chigira Sui yang merupakan cowok paling populer di sekolahnya. Apakah Maya akan jatuh hati pada Chigira? Bersama saya Hendy, inilah alur cerita film berjudul And Yet You Are So Sweet. Maya Kisaragi adalah seorang siswi SMA yang selalu menyimpan perasaan sukanya terhadap salah satu murid dari klub teater bernama Yamada. Selama ini ia membiarkan cintanya itu hanya bertepuk sebelah tangan karena bagi Maya menyukai seseorang itu bukan soal menyampaikan perasaan, tapi lebih kepada mendambakannya secara sepihak. Namun setelah setengah tahun memendam perasaan, Maya berpikir kalau sudah saatnya ia mengutarakan isi hatinya dan mengakhiri cinta sepihak ini karena ia menilai Yamada itu orang yang baik. Secara mendadak Maya muncul di hadapan Yamada yang terkejut melihatnya, sembari mengungkapkan kalau dia sudah sejak lama menyukai pemuda itu. Akan tetapi yang sangat tak disangka-sangka, Yamada seolah terlihat jijik dan secara mentah-mentah menolak cintanya Maya. Peristiwa penolakan itu benar-benar di luar bayangan Maya, padahal itu pertama kalinya ia mengutarakan cinta pada seseorang. Lebih parahnya lagi, di sosial media Yamada memposting tentang kejadian tersebut agar dilihat oleh teman-temannya. Kalau kemarin ada cewek tak dikenal yang tiba-tiba nembak dia dan maksa diterima cintanya. Hal ini semakin membuat Maya patah hati karena Yamada bahkan menyebut Maya sebagai penguntit berwajah jelek yang menjijikkan. Di antara perasaan sakit hati bercampur sedih, Maya bertanya-tanya apa dia sebegitu jeleknya sampai membuat Yamada dan teman-teman lain tega menghujatnya. Tanpa ia sadari, segala keluh kesahnya tadi didengarkan oleh seorang siswa lain yang kebetulan giliran menjaga perpustakaan bersama Maya. Siswa bernama Chigira Sui itu memberi saran, sebaiknya Maya mengeluarkan semua hal yang dipendamnya agar tidak ada yang mengganjal di hati lagi. Maya pun bilang ketika ia tak bisa lagi menyukai seseorang yang dulu disukai itu, rasanya terlalu menyakitkan. Kalau tahu akan jadi seperti ini, Maya berpikir mungkin lebih baik cintanya tak berbalas selamanya. Chigira pun berusaha menghibur Maya dengan bilang, semua akan baik-baik saja jika Maya mau tetap tersenyum. Mendengar itu, Maya berterima kasih dan akan berusaha memulihkan semangatnya seperti sedia kala. Beberapa saat kemudian, Maya baru saja teringat bahwa Chigira yang diajaknya bicara itu sebenarnya merupakan cowok paling populer di sekolahnya yang diidam-idamkan banyak wanita. Bahkan Chigira juga terkenal sebagai atlet lari berbakat yang mampu menembus kejuaraan nasional. Di sekolah ini, Maya hanya punya 2 orang teman yang akrab dengannya. Pertama, cowok bernama Tezuka yang sering meminta tolong dicarikan buku oleh Maya di perpustakaan. Dan teman yang kedua adalah cewek bernama Chika. Sebagai teman, Chika sudah coba menghibur Maya. Tapi Maya sendiri ragu apakah dirinya yang sekarang bisa move on atau harus terjebak rasa patah hati. Di saat sedang melamun, lagi-lagi Maya disapa oleh Chigira yang kebetulan berada di kereta yang sama. Rupanya Maya ini punya suatu kebiasaan, ingin bicara dalam hati tapi secara tidak sadar ia malah mengucap isi hatinya. Hal itu yang menyebabkan Chigira jadi tahu apa saja yang sedang dipikirkan Maya. Chigira pun menawarkan suatu hal. Daripada Maya kesusahan menemukan orang untuk disukai, gimana kalau Maya suka sama Chigira saja? Tapi ini cuma pura-pura atau sekedar permainan cinta sepihak, supaya Maya dapat mengobati patah hatinya. Setelah berpikir sejenak, Maya pun tertarik menerima ajakan Chigira. Sebab jika ia mengalihkan fokus pikirannya kepada cowok populer yang juga disukai banyak wanita, maka ia tidak perlu berharap cintanya berbalas dan itu tidak akan membuatnya patah hati. Sampai-sampai malam itu ia membuat daftar permainan cinta sepihak yang akan dia lakukan bersama Chigira. Apalagi ini cuma permainan, jadi Maya sangat yakin dirinya tidak akan beneran suka pada Chigira.
Keesokan hari, Maya mulai menjalani permainan sesuai list yang ia buat. Dari menghitung berapa kali ia melihat Chigira dan berapa kali saling bertatapan. Selain itu, Maya juga memeriksa kapan waktu Chigira berangkat dan pulang sekolah. Bahkan di hari libur, Maya sampai rela datang ke taman hanya untuk melihat Chigira latihan lari. Awalnya dia mengintip dari kejauhan supaya tidak mengganggu Chigira. Namun gara-gara digonggong oleh anjing, Chigira jadi tahu kalau Maya sedang mengawasinya. Maya pun ingin tahu apa alasan Chigira lebih sering latihan lari sendirian. Rupanya tiap menjelang pertandingan, terkadang ada rasa kesepian serta takut dalam diri Chigira. Apakah dia mampu memenangkan pertandingan dan untuk siapa ia berjuang? Walau begitu, Chigira sekalipun tak pernah berpikir untuk menyerah apalagi berhenti, sebab ia memang sangat suka berlari. Secara mendadak, Chigira merebahkan diri di atas pangkuan Maya, sembari bertanya apakah sikapnya ini yang disebut cinta bertepuk sebelah tangan. Hal itu malah menyebabkan Maya jadi salah tingkah, karena sebelum ini mereka sama sekali tak pernah berbicara satu sama lain. Chigira pun bilang kalau dia sebenarnya tidak begitu paham dengan perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain. Tapi saat melihat ekspresi di wajah Maya, Chigira seakan langsung bisa mengerti dengan apa yang sedang dirasakan Maya, bagaimana rasa sakitnya saat dikecewakan, serta diabaikan oleh orang yang disayangi. Jadi Chigira bersedia menjadi teman bermain cinta sepihak, sampai luka di hati Maya sembuh. Segala perkataan Chigira itu membuat Maya merasa heran. Kenapa Chigira yang dikenalnya sangat misterius berubah jadi sangat peduli terhadap perempuan seperti Maya yang tak memiliki keistimewaan apa-apa. Untuk saat ini, Maya akan terus menjalani permainan dengan coba menyukai sesuatu yang disukai oleh orang yang ia suka, yaitu lari pagi setiap hari. Namun hal itu tak semudah yang Maya bayangkan. Karena sebelumnya dia memang jarang olahraga, jadi belum jauh berlari, ia sudah duluan lelah, sampai-sampai menyebabkan kakinya pegal-pegal. Chigira yang waktu itu sedang latihan di sekolah, dari kejauhan memperhatikan cara berjalan Maya yang terlihat aneh. Bahkan saking sakitnya, Maya sampai kesulitan untuk naik tangga menuju kelas dan terpaksa tidak mengikuti pelajaran olahraga. Namun tiba-tiba saja ada bola yang melayang ke arah Maya, menyebabkan gadis itu jatuh hingga terluka. Tanpa banyak berpikir, dengan sigap Chigira langsung menggendong Maya untuk segera diobati. Membuat seluruh fans Chigira yang melihat kejadian itu jadi sangat cemburu kepada Maya. Secara lembut Chigira membasuh tangan Maya, sambil menanyakan kenapa Maya menggunakan banyak plester nyeri pada kakinya. Maya memberitahukan tentang dirinya yang mencoba menyukai latihan lari seperti yang disukai Chigira. Mengetahui itu, Chigira pun meminta Maya berhenti menyesuaikan dengan kesukaannya karena itu hanya akan menambah luka. Perhatian yang ditunjukkan Chigira membuat hati Maya jadi berbunga-bunga. Tapi sebisa mungkin ia tak boleh membiarkan dirinya terlarut dan berpikir sikap Chigira ini cuma demi permainan cinta sepihak. Malam itu ada pesan masuk dari Chigira yang ingin mengajak Maya jalan-jalan di akhir pekan. Akhirnya di hari yang dijanjikan, Maya datang dan berdandan secantik mungkin karena tak ingin membuat Chigira merasa ilfil jalan dengannya. Bukan ke akuarium atau tempat hiburan lainnya, namun tempat yang dipilih oleh Chigira adalah sebuah kuil. Sangat melelahkan untuk Maya naik ke atas kuil yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, Chigira sengaja menggandeng tangan Maya agar mereka bisa tetap jalan secara berdampingan. Tentu sikap yang ditunjukkan Chigira kembali membuat Maya salah tingkah. Walau sudah berusaha meyakinkan dirinya kalau ini cuma bagian dari permainan cinta sepihak, tapi jika melihat dari Chigira yang menggandeng tangannya sampai berbagi minuman bersama, ini lebih mirip permainan saling suka. Semua yang ia alami hari itu buat Maya seperti mimpi. Kalau di sekolah Chigira itu terasa jauh, tapi sekarang pemuda itu sungguh-sungguh ada di sampingnya. Rupanya diam-diam Chigira sudah menyiapkan hadiah buat Maya. Jika suatu saat nanti Maya merasa sedih, dia bisa melihat gantungan itu dan mengingat sosok Chigira yang selalu mendukungnya. Keesokan hari di sekolah, saat jam istirahat, Maya secara kebetulan bertemu lagi dengan Yamada. Pemuda itu bilang ke temannya kalau Maya itu adalah cewek jelek yang pernah nyergap dia sebelumnya. Bahkan Yamada menyebut Maya sebagai penguntit yang masih ngejar-ngejar dia. Mendengar itu, Maya hanya menundukkan kepala sembari menutupi rasa sedihnya.
Di saat itulah Chigira tiba-tiba muncul, meminta Maya jangan mengalihkan pandangan. Di hadapan Yamada, Chigira mengatakan secara tegas kalau cowok yang disukai Maya itu dirinya dan bukan Yamada. Kehadiran Chigira menyebabkan kedua pemuda itu takut dan memilih pergi. Setelah peristiwa itu, Maya hanya melamun sepanjang hari. Hal itu membuat Chika sahabatnya khawatir apa telah terjadi sesuatu kepada Maya. Akhirnya Maya menceritakan kalau saat ini ia sepertinya sedang jatuh cinta terhadap orang yang tak boleh ia sukai. Sebab orang tersebut baik padanya karena rasa kasihan. Dan orang itu sulit digapai, populer, jadi Maya merasa dirinya tidak pantas untuk orang tersebut. Sejak hari itu, setiap kali Chigira mendekatinya, sebisa mungkin Maya memilih menghindar dengan berbagai alasan. Selain karena khawatir dirinya hanya akan membawa masalah bagi Chigira, Maya juga takut ia jadi makin tidak dapat menahan perasaannya dan mengingkari janji untuk tidak beneran suka sama Chigira. Terlebih, Maya sempat mendengar gosip tentang Hanasaki, yaitu salah satu cewek paling cantik di sekolah, yang katanya akan menyatakan cinta kepada Chigira. Gosip itu ternyata sangat mengganggu pikiran Maya, yang tiba-tiba bersedih memikirkan Chigira. Ia sebenarnya tak ingin menangis, tapi air matanya seakan tak bisa berhenti. Bahkan saat dulu ia ditolak dan dihina oleh Yamada, rasanya tidak semenyakitkan saat ia memendam perasaan terhadap Chigira. Tapi kalau ia mengungkapkan perasaannya, Maya takut semua akan berakhir dan dia akan kembali patah hati. Sementara di sisi lain, Chigira ternyata adalah anak broken home. Orang tuanya memutuskan berpisah setelah bertengkar hebat, sehingga Chigira lebih banyak merawat adik perempuannya. Namun saat ia melihat Maya yang sedang patah hati, telah menyadarkan Chigira kalau di luar sana ada sosok gadis yang rela memendam rasa sakit dan diabaikan, hampir serupa dengan dirinya yang kehilangan cinta dari orang tua. Keesokan hari saat di perpustakaan, Maya melihat Hanasaki mendatangi Chigira. Rupanya Hanasaki meminta Chigira datang ke atap sekolah karena ada sesuatu hal yang ingin ia bicarakan berdua. Tak ingin menjadi penghalang, Maya pun bilang ke Chigira kalau dia tidak masalah jika permainan cinta sepihak mereka akhiri sampai di sini. Ia juga akan mendukung jika nanti Chigira memang jadian dengan Hanasaki karena menurut Maya kedua murid populer itu memang serasi. Di saat sedang melamun, Tezuka tiba-tiba menghampiri Maya. Pemuda itu menunjukkan lembar kertas berisi daftar permainan cinta sepihak yang sebelumnya tak sengaja dijatuhkan oleh Maya di kelas. Dari kertas itu Tezuka jadi tahu antara Maya dan Chigira sedang bermain cinta sepihak. Namun Tezuka meminta Maya jangan melanjutkan permainan itu karena ia menilai Chigira cuma ingin mempermainkan perasaan Maya. Secara mendadak, Tezuka tiba-tiba memeluk Maya sambil mengatakan kalau dia menyukai Maya. Tapi sayangnya, Maya merasa ucapan Tezuka itu tidaklah serius dan dia cuma menganggapnya sebagai sahabat. Maya kemudian menemui Chika untuk curhat. Setelah tahu orang yang disukai Maya adalah Chigira, wajah Chika berubah khawatir karena merasa hubungan ini akan membuat Tezuka marah. Ternyata dulu Chika adalah teman satu SMP-nya Tezuka dan Chigira. Awalnya Tezuka sangat akrab dengan Chigira, bahkan sampai mengajak Chigira bergabung ke dalam klub atletik. Namun yang tak disangka, dalam waktu cepat Chigira mengungguli kemampuan Tezuka, sekaligus menyebabkan Tezuka tersingkir dari anggota utama kejuaraan nasional. Akibatnya Tezuka jadi berubah membenci Chigira yang dianggap telah merenggut impiannya. Keesokan pagi, Tezuka sengaja memanas-manasi Chigira dengan bilang kemarin dia sudah memeluk Maya. Hal itu membuat Chigira emosi sembari memperingatkan Tezuka untuk tidak macam-macam kepada Maya. Saking penasaran, Chigira lalu mengajak Maya bertemu untuk memastikan apa benar kemarin Tezuka memeluk gadis itu. Maya membenarkan hal tersebut, tapi itu terjadi di luar kendalinya. Secara mendadak, Chigira memeluk Maya sebagai tanda supaya Maya jangan sampai membiarkan ada cowok lain yang menyentuhnya. Lalu mengenai Hanasaki, Chigira ternyata memutuskan menolak cinta Hanasaki karena saat ini sudah ada Maya di sisinya. Jadi sampai patah hati Maya sembuh, Chigira tak berencana mengakhiri permainan cinta sepihak mereka. Setelah mendengar itu, Maya akhirnya sadar kalau sejak awal ia telah salah terlibat permainan ini. Ibaratnya seperti kesenangan yang cuma sesaat, kemudian akan berubah menjadi rasa kesepian.
Demi menyembunyikan rasa sedihnya, Maya langsung berlari menjauh dari Chigira, menyebabkan ia tidak hati-hati dan nyaris saja mengalami kecelakaan. Untungnya ada Chigira yang menyelamatkan Maya. Namun parahnya, kejadian itu justru mengakibatkan Chigira mengalami luka dari wajah hingga kakinya. Maya sangat merasa bersalah saat mengetahui Chigira mengalami cedera ligamen utut. Hal seperti ini yang paling ditakutkan oleh Maya, di mana kedekatannya dengan Chigira malah membawa petaka. Sekarang semua sudah terlanjur terjadi, dan mau tidak mau Chigira harus menjalani perawatan panjang dan kemungkinan tidak dapat mengikuti perlombaan. Akan tetapi, Maya tak ingin cuma tinggal diam menyesali semuanya. Sebagai langkah penebusan dosa, Maya sampai rela mendaki ke atas kuil yang tinggi hanya demi mendoakan kesembuhan Chigira. Kegiatan itu Maya lakukan setiap hari tanpa putus, tanpa mengeluh, dan tanpa bantuan siapapun. Dengan terus memikirkan Chigira, telah memberi Maya kekuatan untuk terus melangkah dan tidak ingin menyerah akan sedikit pun harapan tentang masa depan Chigira. Sesuai yang diharapkan, pengobatan Chigira berjalan lancar walau belum pulih 100%. Karena Maya jarang menghubunginya, Chigira mengajak gadis itu bertemu di suatu tempat. Chigira bilang soal dirinya yang berniat mengikuti perlombaan. Melihat kondisi Chigira yang sudah membaik, Maya merasa lega. Tapi ada tujuan lain kenapa ia mau datang, yaitu karena Maya ingin mereka mengakhiri permainan cinta sepihak. Saat ini, rasa patah hati Maya sudah benar-benar hilang, jadi Chigira tidak perlu khawatir atau merasa kasihan lagi padanya. Bersamaan dengan angin yang membawa terbang daftar permainan cinta sepihak, Maya mengucap terima kasih atas kebaikan Chigira dan dia juga mendoakan Chigira bisa berhasil dalam perlombaan. Setelah hari itu, Chigira mulai kembali berlatih dan tidak pernah bertemu Maya lagi. Hingga tiba saatnya perlombaan atletik diadakan, tersebar kabar viral yang menghebohkan sekolah. Tak terkecuali Maya yang terkejut saat ia melihat foto murid. Tapi secara tak sengaja di foto itu juga terpotret Chigira yang sedang memeluk Maya. Karena foto itu sudah terlanjur tersebar luas, banyak di antara fans Chigira yang tidak terima idolanya jadian dengan cewek jelek seperti Maya. Apa yang dirasakan Maya saat itu bukan cuma sakit hati membaca postingan, tapi dia juga menjadi sangat khawatir dengan Chigira yang mungkin akan ikut terseret masalah. Beberapa waktu kemudian ada telepon masuk dari Tezuka. Pemuda itu hanya ingin menyampaikan kalau Maya tidak perlu khawatir soal foto tersebut. Sebab saat ini pun Chigira masih melakukan pemanasan seperti biasa, seolah-olah tidak terpengaruh oleh berita viral itu. Maya yang akhirnya tersadar segera bangkit untuk pergi menuju lapangan. Di antara kerumunan orang-orang yang menonton, Maya berteriak memberi semangat hanya untuk Chigira. Ia bahkan mengabaikan semua ejekan atau perkataan sinis dari murid-murid yang selalu saja menyebut Maya jelek dan dianggap tidak pantas untuk Chigira. Cewek-cewek itu mengira Maya cuma ingin cari perhatian dan Chigira tidak akan pernah menanggapi. Namun yang tak mereka sangka, Chigira memberi senyuman sekaligus tanda supaya Maya jangan khawatir padanya. Menyebabkan semua orang yang awalnya menghina Maya cuma terdiam melongo tak bisa berkata apa-apa lagi. Walau berhasil mencapai garis finish, sayangnya Chigira harus kalah telak. Sembari melihat daftar permainan cinta sepihak yang sebelumnya berhasil ia temukan, Chigira sadar bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebab ia masih punya impian yang tak boleh dilepaskan atau dirinya akan menyesal seumur hidup. Sambil berlari, Chigira teringat akan momen-momen berkesan yang pernah ia lalui bersama Maya. Ia sungguh tidak mengerti mengapa dunia seakan tidak adil kepada Maya, bagaimana gadis polos itu selalu dihina, dikucilkan, bahkan tak satu pun impiannya terwujud. Walau sering mengalami nasib buruk, Maya selalu berusaha menerimanya dengan ikhlas. Dan berkat senyuman di wajah Maya yang tak pernah pudar, telah membuka pintu hati Chigira. Permainan cinta sepihak memang sudah berakhir. Awalnya Maya mengira cintanya itu tak berbalas. Padahal sudah sejak lama Chigira diam-diam memperhatikan segala aktivitas Maya dari kejauhan dan merasa bahwa sebenarnya dialah si penguntit dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Berkat waktu yang ia lalui bersama Maya, Chigira jadi banyak belajar tentang kebahagiaan, kesedihan, dan kesepian dari cinta sepihak ini.
Karena itu mulai sekarang Chigira berharap mereka berdua bisa saling menyukai secara benar dan bukan lagi permainan. Dengan penuh keyakinan, Chigira mengungkapkan kalau dia sungguh-sungguh menyukai Maya dan ingin menjadi kekasihnya. Kali ini tanpa menyembunyikan rasa harunya, Maya pun akhirnya mau menerima cinta Chigira. Kini dia akan menimpa seluruh rasa patah hati yang pernah dialami dengan kebahagiaan cinta yang akan mereka pertahankan selama-lamanya. Cerita pun selesai. Bisa dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan menjadi salah satu kondisi yang paling menyedihkan dan tak jarang sampai menyiksa hati. Tapi mau tidak mau, kamu harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai tidak memiliki perasaan yang sama atau bahkan sudah memiliki pasangan lain. Walau begitu, bukan berarti kamu harus terus meratapi nasib dan menyerah pada keadaan, karena sudah seharusnya kamu menghargai diri sendiri serta percaya bahwa di luar sana ada seseorang yang lebih pantas untuk menerima cintamu. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.